Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang segmentasi pasar sasaran. Ya, apa itu segmentasi pasar sasaran? Ini adalah langkah awal ketika kita ingin mencari ide untuk pembuatan kerajinan. Nah, untuk kita di semester 5 ini kerajinannya adalah kerajinan untuk pasar lokal. Nah, apa itu segmentasi pasar? Apa itu pasar lokal akan kita pelajari hari ini. Oke, kita mulai mengenal dulu apa itu segmentasi pasar ya. Jadi, segmentasi pasar itu adalah mengenal pasar sasaran. Nah, pasar sasaran berdasarkan luasannya itu bisa dibedakan menjadi 3, pasar lokal, pasar nasional, dan pasar global atau pasar internasional. Untuk kita di semester 5 yang akan kita pelajari adalah pasar lokal. Apa itu pasar lokal? Pasar lokal dapat dipahami sebagai pasar yang terbatas di lingkungan atau daerah yang sama dengan tempat produksi suatu barang. Misalkan, suatu kerajinan diproduksi di wilayah Wonosobo misalnya. Mungkin kalau dia segmentasi pasarnya pasar lokal, berarti pemasarannya juga di wilayah lingkungan Wonosobo dan sekitarnya, tidak terlalu luas ya. Itu adalah pasar lokal. Nah, bagaimana cara melakukan segmentasi pasar atau mengenal pasar sasaran? Itu bisa dilakukan melalui 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan segmentasi pasar secara geografis, disesuaikan dengan kondisi tempat atau wilayahnya. Misalkan, di daerah pegunungan kebutuhannya pasti berbeda dengan daerah pantai atau daerah perkotaan, beda lagi. Jadi sesuai dengan kondisi tempat atau wilayahnya. Karena kita fokusnya pada produk kerajinan, ya misalkan kerajinan yang dibutuhkan di daerah pegunungan akan beda dengan kerajinan yang dibutuhkan di daerah pantai. Ya, misalkan karena di pegunungan itu bersuhu dingin, sejuk, maka mungkin kerajinan yang dibutuhkan misalkan sarung tangan, syal, dan lain sebagainya. Beda dengan yang ada di daerah pantai. Kalau di daerah pantai kalian menjual syal, sarung tangan, sepertinya kurang tepat karena di sana daerahnya bersuhu panas ya, bersuhu tinggi ya. Jadi bisa disesuaikan dengan kondisi wilayahnya. Itu adalah segmentasi pasar berdasarkan geografis sesuai dengan kondisi tempat atau wilayah. Pendekatan yang kedua, segmentasi pasar bisa dilakukan secara demografis. Nah, ini ada berbagai macam tipe pendekatan. Bisa berdasarkan usia, bisa berdasarkan gender, bisa berdasarkan bangsa atau etnis, bisa berdasarkan pekerjaan, bisa berdasarkan tingkat ekonomi. Usia misalkan, tentunya kita memasarkan kerajinan kepada anak-anak dengan kita memasarkan kerajinan kepada orang dewasa, tentunya produknya akan berbeda ya, karena selera mereka juga berbeda, kebutuhannya juga berbeda. Gender, laki-laki dan perempuan ini juga kadang-kadang mempunyai kebutuhan kerajinan yang berbeda, atau mungkin produknya sama, hanya saja seleranya yang berbeda gitu ya. Bangsa atau etnis ya, jadi ternyata masing-masing bangsa atau etnis ya itu memiliki selera yang berbeda-beda, mungkin di warna, mungkin di corak dan lain sebagainya. Ada negara-negara yang memiliki warna kesukaan merah gitu ya, misalkan Cina itu sangat menyukai warna merah. Banyak sekali produk-produk Cina atau corak-corak di Cina yang menggunakan warna merah ya. Mungkin beda dengan kita di Indonesia. Di sini menyukai warna-warna bumi ya, coklat, kemudian biru, hijau dan lain sebagainya, warna-warna bumi. Jadi bangsa atau etnis itu juga bisa memiliki segmentasi pasar atau selera pasar yang berbeda. Pekerjaan, tingkat ekonomi, dan lain sebagainya juga sama. Jadi masing-masing orang
dengan kondisi demografis yang berbeda bisa memiliki selera yang berbeda pula. Nah, kemudian yang ketiga, segmentasi pasar yang ketiga itu berdasarkan psikografis. Karena ada psikonya, berarti hubungannya ini dengan psikologis atau sifat atau karakter seseorang. Ya, untuk segmentasi pasar berdasarkan psikografis ini bisa dibedakan berdasarkan karakter kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Mungkin kelas sosial yang berbeda, kebutuhannya juga berbeda. Kalau misalkan kita menyasar pada kelas sosial tinggi, berarti kita juga harus menyediakan barang-barang atau produk-produk yang mereka sukai, ya. Orang dengan kelas sosial tinggi ini menyukai barang-barang mewah, kemudian barang-barang yang mungkin harganya tinggi dan lain sebagainya. Bahan-bahan yang digunakan juga bahan-bahan dengan kualitas super, ya. Misalkan mereka menyukai kristal, ya, berarti mungkin kita bisa membuat lampu gantung dari bahan kristal. Tetapi kalau kita ingin pasar sasarannya adalah kelas sosial menengah ke bawah, bisa kita membuat lampu gantung yang setipe dengan lampu gantung kristal, tapi hanya saja nanti bahannya akan kita rubah sesuai dengan pasar sasaran kita. Kelas sosial menengah ke bawah ini mementingkan harga. Biasanya mereka mencari harga yang terjangkau. Jadi kita cari yang tampilannya hampir sama dengan kristal, tetapi harganya terjangkau. Mungkin diganti dengan akrilik atau dari bahan plastik, gitu ya. Kemudian gaya hidup, misalkan ada orang-orang dengan gaya hidup olahraga, ya mungkin kita cari kerajinan-kerajinan yang mendukung gaya hidup mereka. Ya. Ada yang gaya hidupnya sukanya adalah gaya hidup santai, ya, orang-orang dengan gaya hidup santai itu suka barang-barang yang simple dan lain sebagainya. Jadi disesuaikan seperti itu, ya. Kelas sosial, gaya hidup, kepribadian itu adalah segmentasi pasar berdasarkan psikografisnya. Oke. Kemudian kalau kita sudah melakukan segmentasi pasar, sudah ketemu pasar sasarannya, nah, maka kita akan tahu pasar sasaran yang berbeda itu memiliki kebutuhan, keinginan, selera, dan daya beli yang berbeda pula. Maka kita harus menyesuaikan. Produk yang akan kita buat harus kita sesuaikan dengan pasar sasaran yang kita pilih. Apakah usia remaja, tua, anak-anak? Apakah laki-laki, perempuan? Berasal dari bangsa atau etnis mana? Pekerjaannya apa, gaya hidupnya bagaimana, kepribadiannya bagaimana. Jadi itu nanti akan kita sesuaikan dengan produk yang akan kita buat. Oke, kita lanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pasar lokal. Ya, untuk mencari ide pembuatan kerajinan untuk pasar lokal bisa dilakukan melalui berbagai macam pendekatan. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mengamati lingkungan sekitar. Suhu udara, kebiasaan, kegiatan, dan lain-lain. Ya, dari hasil pengamatan kalian bisa temui kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dapat dipenuhi oleh produk kerajinan. Ya, ini kalian harus observasi dulu. Kemudian setelah kita tahu produk-produk apa yang bisa dipenuhi oleh produk kerajinan, selanjutnya kita cari selera dan daya beli konsumen. Ya. Dengan mengetahui perkembangan selera dan daya beli konsumen, kita bisa membuat kerajinan yang diminati konsumen. Jangan sampai kita membuat kerajinan yang misalkan sudah ketinggalan zaman. Ya. Selera konsumen itu selalu berkembang dari waktu ke waktu. Ya. Apa yang sekarang diminati konsumen itu mungkin beberapa waktu yang akan datang sudah tidak diminati lagi. Jadi kita harus jeli mengetahui perkembangan selera dan daya beli konsumen.
Selanjutnya, setelah kita tahu kebutuhan produk kerajinan, setelah kita tahu selera konsumen seperti apa, kita identifikasi sumber daya material yang tersedia. Jadi kita lihat bahan-bahannya itu mudah tidak kita dapatkan di lingkungan sekitar kita, ya. Mengidentifikasi ketersediaan bahan baku yang ada di lingkungan sekitar yang bisa dimanfaatkan untuk pembuatan produk kerajinan. Oke. Dan nanti kalau sudah ketemu bahannya mau apa, materialnya mau apa, kita bisa menentukan teknik produksi apa yang akan kita gunakan. Oke, akan Ibu contohkan, ya. Misalkan dari identifikasi yang pertama adalah mengamati lingkungan, dari suhu udara, kebiasaan, kegiatan, dan lain-lain. Yang pertama dari suhu udara dulu. Kalau pasar sasarannya itu daerah dengan suhu udara rendah, tentunya akan berbeda kebutuhannya dengan daerah yang bersuhu udara tinggi, ya. Di suhu udara rendah misalkan orang-orang membutuhkan shawl, ya kan? Kemudian jaket tebal, kemudian penutup kaki juga yang tebal yang bisa menghalau hawa dingin. Ya, ini bisa kalian jadikan ide, ya kan? Oke, saya bikin shawl deh. Mungkin bisa tambahkan kaos tangan, kemudian penutup telinga, ya kan? Kalau di suhu udara yang sangat dingin butuh juga penutup telinga atau penutup kepala, ya. Itu kalau untuk di suhu udara dingin. Sementara kalau yang di suhu udara panas, suhu udara tinggi, mungkin kita butuhnya kacamata, ya, untuk menghalau sinar matahari, ya. Kemudian topi, payung, kemudian kain-kain dengan bahan-bahan yang dingin, ya, kain pantai itu misalkan, itu bisa menjadi contoh kerajinan yang bisa dipasarkan di tempat-tempat dengan suhu udara tinggi atau panas. Nah, sekarang untuk yang kedua, kebiasaan dan kegiatan. Ini bisa kalian lihat dari, coba kalian contohkan dari diri kalian sendiri, ya, kebiasaan dan kegiatan kalian sehari-hari. Dari kebiasaan dan kegiatan kalian sehari-hari, kalian bisa mendapatkan contoh-contoh kerajinan yang bisa dipasarkan untuk pasar lokal. Karena itu kebiasaan banyak orang setiap hari. Misalkan kita bangun tidur, mandi, ya mungkin sebelum mandi ada yang mandi dulu atau beribadah dulu, ya bisa salah satunya, ya. Mungkin beribadah dulu, maka mungkin kalian bisa membuat mukena, sajadah, dan lain sebagainya. Bisa ya. Kemudian mandi. Coba di kamar mandi kita lihat. Ternyata kalau kamar mandi zaman sekarang itu tidak hanya kamar mandi fungsional seperti dulu, ya. Di sini juga sudah mulai terlihat orang-orang membuat kamar mandinya menjadi lebih indah, ya, menjadi lebih enak dipandang dengan menambahkan banyak aksesoris di dalamnya. Misalkan cermin, ya, ini juga bisa menjadi salah satu ide untuk pembuatan kerajinan. Tempat untuk menggantungkan handuk, ya, tempat untuk meletakkan handuk misalkan, ya kan. Bisa juga hiasan, ya, atau kalau yang di sini yang semi fungsional tapi tetap tertata dengan rapi, ya, ini tempat untuk meletakkan peralatan mandi, sabun muka, sampo, dan lain sebagainya. Di sini tempat untuk meletakkan handuk, tisu, di atas juga diberi hiasan juga. Jadi ternyata sekarang kamar mandi juga bisa diberi hiasan seperti ini. Nah, ini bisa menjadi salah satu ide untuk pembuatan kerajinan, ya. Oke. Selain kamar mandi, ya, di rumah kita punya kamar. Nah, ternyata setelah dilihat, kamar itu juga banyak pernak-perniknya, banyak yang bisa dipenuhi dengan menggunakan produk kerajinan. Seperti di sini misalkan ambalan dengan berbagai macam bentuk, ya. Yang kamarnya cewek mungkin bisa diisi dengan
hiasan bunga, boneka, dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian rak buku. Kalau yang pelajar ini rak buku menjadi penting ya. Rak buku, meja belajar, kemudian aksesoris apa yang ada di meja belajar, mungkin lampu belajar dan lain sebagainya ya. Kemudian cermin, apalagi ya yang di sini ya. Hiasan lampu yang ada di atas, ini juga ada ambalan lagi. Bunga-bungaan, lukisan, tempat pensil, tempat duduk yang nyaman seperti ini, bantal-bantal hias seperti ini. Ternyata ide untuk produk kerajinan banyak sekali ya. Oke, selanjutnya adalah dapur. Dapur juga banyak sekali di sini. Kalian bisa lihat, mulai dari yang ada di dinding. Oke, dapur-dapur sekarang itu juga dihias ya kan, menggunakan berbagai macam poster, hiasan, kemudian ambalan, tempat untuk meletakkan serbet, itu juga bisa menggunakan produk kerajinan ya. Meja makannya, kalian lihat di sini bisa menggunakan taplak, atau kalau orang sekarang ini mengatakan table runner ya, yang bentuknya panjang seperti ini adalah table runner. Itu juga bisa menjadi salah satu ide untuk pembuatan produk kerajinan kalian. Dapur juga bisa kalian letakkan hiasan seperti kap lampu ya, membuat dapur terlihat lebih indah. Kemudian tanaman ya, itu juga bisa membuat dapur menjadi lebih indah ya. Tanaman itu bisa kalian tambahkan tempat untuk meletakkan tanamannya. Lah, ini bisa menjadi salah satu ide untuk pembuatan produk kerajinan juga. Ini tempat untuk meletakkan saus, kecap dan lain sebagainya. Kemudian ini ada rice cooker, magicom, ada sarungnya. Nah, ini juga produk kerajinan ya. Kalau ingin diseragamkan, nanti kulkasnya juga diberi sarung kulkas ya. Kemudian dispensernya juga diberi sarung dispenser dan lain sebagainya. Nah, ini coaster ya. Ini bisa digunakan untuk meletakkan piring-piring atau meletakkan panci panas dan lain sebagainya. Ini juga bisa menjadi ide untuk pembuatan produk kerajinan. Nah, selanjutnya untuk pekerjaan bisa juga digunakan sebagai acuan untuk segmentasi pasar sasaran. Ya, tentunya yang kalian istilahnya pekerjaan ya, kegiatan sebagai pelajar, tentunya kebutuhannya akan berbeda dengan saya sebagai guru misalkan, ya. Atau mungkin yang pekerjaannya adalah arsitek, atau mungkin yang pekerjaannya adalah dokter. Itu masing-masing punya kebutuhan yang berbeda, maka produk yang sesuai untuk mereka juga tentunya akan berbeda. Oke, selanjutnya adalah untuk mengetahui selera dan daya beli konsumen. Ya, ini harus jeli seperti yang tadi saya katakan. Mungkin sekarang sedang tren monokrom, besok sudah beda lagi menjadi tren etnis dan lain sebagainya. Jadi selera konsumen itu berubah dengan sangat cepat. Maka kita perlu selalu melihat perkembangan dari selera dan daya konsumen. Ya, ini selera dan daya beli konsumen juga yang seperti ini. Sudah tahu mau bikin apa misalkan, ya kan? Furniture. Nah, ini seleranya orang sekarang apakah minimalis, apakah industrialis gitu ya, apakah bohemian dan lain sebagainya. Jadi seleranya macam-macam, bentuknya akan menjadi berbeda-beda. Nah, kalau sudah tahu mau bikin apa dan selera konsumennya seperti apa, berarti sudah jelas ya desainnya seperti apa, maka kita perlu melihat sumber daya apa yang mudah kita temui di lingkungan sekitar kita, material apa yang tersedia di lingkungan sekitar kita, ya. Apakah itu dari bahan kerang-kerangan, ini kalau mungkin di daerah pantai, bahan yang sering ditemui adalah kerang misalkan, ya. Kalau ada di daerah pegunungan, itu misalkan kayu-kayuan, ya. Kalau yang ada di daerah perkotaan, itu mungkin dari limbah. Itu bisa kita manfaatkan sebagai sumber daya material untuk pembuatan kerajinan.
Ya, itu tadi untuk menentukan atau mengidentifikasi kebutuhan pasar sasaran. Nah, karena tadi kita sudah membahas tentang segmentasi pasar sasaran dan mengidentifikasi kebutuhan pasar lokal, maka untuk tugas hari ini coba kalian kerjakan tugas halaman 9 dari buku Siswa Prakarya dan Kewirausahaan kelas 12 revisi 2018 yang PDF-nya sudah Ibu share di pertemuan sebelumnya. Ya, seperti biasa, foto tugas nanti di-upload pada Google Classroom atau pada Microsoft Teams yang sudah Ibu sediakan. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf apabila banyak salah kata, banyak kekurangan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.